Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari. Come on, let's worship Him. Kerajaanmu jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa di sini yang percaya kalau kita adalah pemenang? Kita lebih dari pemenang, amin. Sekali lagi amin. Come on, say na na na. 1, 2, 3, say na 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 na. Na 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 na, whoa. Say na 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 na, whoa. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh, iman
mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na, say na 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 na, shout na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya dan kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, say haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, kemenangan. Mari deklarasikan kemenangan kita, karena kemenangan itu harus dideklarasikan. Biar dunia tahu bahwa Yesus sudah menang dan kita sudah menang. Amin. Say, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Come on, Zion. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. One more time. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku apa? Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Everybody say, masih kuat memuji Tuhan, masih kuat memuji Tuhan. Para pemenang, para lebih dari pemenang. 1, 2, 3, go. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada. Dalam
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. No one, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Say, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada. In the name of Jesus. That's right. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan. Come on Zion. 1, 2, 3, say dalam nama Yesus. Woo. That's right. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Whoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada. Woo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Seimbangku berkata, Tuhanku apa? Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Come on with all of your faith. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah. Yang bisa lompat, kita lompat bareng-bareng, oke? 1, 2, 3, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Everybody say, welcome home, welcome to Zion, victorious people. Woo. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anda harus ambil perhatian itu. Kalau baca Alkitab, ambil perhatian itu. Berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang suka ngulang-ngulang begitu. Tapi kalau dia sudah ngulang berarti itu penting. Jadi apa yang pernah diperintahkan oleh generasi sebelumnya, kamu dengar baik-baik. Supaya engkau bertindak hati-hati. 2 kali dia ngomong lagi. Ada 2, kuatkan hatimu dan kuatkan hatimu 2 kali. Hati-hati ya, sesuai dengan seluruh hukum Tuhan 2 kali dia. Sebab dengan demikian, apa katanya? Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan, terjemahan bahasa Indonesia menarik. Karena dibilang perjalananmu berhasil. Dan engkau pribadimu dengan perjalanan ini, engkau Tuhan mau memastikan perjalanan saudara dan perjalanan saya, waktu menuju destiny Tuhan, waktu menuju tujuan Tuhan, perjalanan ini dibuat berhasil. Tapi bukan cuma perjalanannya yang berhasil, engkaunya akan dibikin berubah. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu adalah a journey, sebuah perjalanan. Sukses bukan sebuah pencapaian.
Sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses menurut saudara dengan sukses menurut Tuhan tidak sama. Sukses menurut kita adalah sama dengan apa yang dunia pikir. Tapi sukses menurut Tuhan adalah mencapai tujuan Tuhan bagi saudara. Anda dan saya bisa berhenti tidak bergerak lagi sama Tuhan. Bukan karena susah, bukan hanya karena penderitaan, bukan hanya kebangkrutan, tapi keberhasilan. Bisa juga itu menghambat saudara. Karena sekarang Anda beralih bukan ke Tuhan tapi ke sukses. Saudara berhasil bukan untuk dirimu, berhasil untuk Tuhan. Katakan amin. Siap untuk menjalani perjalanan yang berhasil? Siapa yang siap katakan amin. Coba kasih tos kiri kanan saudara, siap. Tos kiri kanan lagi katakan Anda siap. We are on the move. Miracles are on the way. Haleluya. Kami menyambut jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini secara online live streaming. Kami mengundang Anda untuk beribadah secara onsite di Wisma RMK lantai 5 Jakarta Barat. Kami juga menyambut bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Kami mengundang Anda untuk berfellowship bersama kami di ruang The Lounge lantai 4 setelah ibadah selesai. Dan bagi jemaat yang sudah hadir secara onsite, kami ingatkan kembali untuk melakukan check-in kehadiran Anda melalui aplikasi My Home GKS. Karena proses check-in yang Anda lakukan akan menolong kami dalam memperbaiki kualitas pelayanan pastoral yang lebih baik. Oke, berikut ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Informasi yang pertama adalah worship Prophetic and Healing Night akan kembali diadakan pada hari Rabu 19 November 2025. Siapa yang antusias? Ya, jam 7 malam ya, jangan 7 pagi Pak Acan, belum buka. Ya, haleluya. Oke, kami mengundang untuk seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam WPH kita kali ini. Anda bisa mengajak rekan-rekan dan keluarga Anda, khususnya mereka yang sedang sakit atau memerlukan dukungan doa. Dan pastinya lakukan RSVP kehadiran Anda melalui aplikasi My Home GKS. Berikutnya adalah informasi mengenai baptisan selam yang akan kembali diadakan pada hari Sabtu 22 November 2025. Oleh karena itu bagi jemaat yang sudah berusia 12 tahun ke atas dan belum pernah dibaptis secara selam, silakan daftarkan diri Anda melalui home leader masing-masing. Selanjutnya kembali kami informasikan bahwa ibadah perayaan Natal gereja kita pada tahun ini akan diadakan pada hari Minggu. Boleh antusias yang kita berikan kemuliaan bagi Tuhan? Pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 9 pagi. Jadi ibadah hanya sekali saja, bertempat di The Peak Wisma RMK lantai 5. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah The Promise ya. Pastikan seluruh jemaat dapat hadir dalam acara Natal kita tahun ini serta ajak kerabat, rekan dan saudara Anda untuk boleh ikut juga merasakan sukacita Natal bersama GKS Light to the Nation. Selanjutnya akan diadakan juga ibadah pemberkatan nikah kudus untuk saudara Richard Tejo dan saudari Amelia Paulina Pangestu pada tanggal 29 November 2025. Mari kita dukung dalam doa untuk ibadah pemberkatan dan pernikahan Richard dan Amadea. Apabila ada jemaat yang memiliki informasi terkait kedua calon mempelai, silakan hubungi tim pastoral di gereja ini. Dan yang terakhir, mari kita simak sejenak video liputan Zion Marriage Camp berikut ini. Amin. Perjalanan kita tidak mudah tetapi bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Jadi saya percaya semua yang ini ya, mengenai Apa yang sedang orang paling
gimana Bapak Ibu, seru ya acaranya ya. Jadi harapannya tahun depan 2026 pasangan suami istri di tempat ini harus ikut acara Giant Marriage Camp. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Dan selanjutnya kita akan menabur benih mujizat. Ini adalah suatu momen yang penuh dengan sukacita. Salah satu nilai dari gereja kita adalah kemurahan hati atau generosity. Mari kita memberi dengan kemurahan hati dan penuh sukacita. Minggu ini kita akan menabur untuk dana operasional dan persembahan dana pembangunan gedung di gereja kita. Khusus untuk persembahan dana operasional, Anda dapat menabur dengan cara scan QRIS yang terdapat pada nomor kursi yang ada di depan Anda. Atau juga terdapat di layar LED di belakang saya. Dan bagi yang mau menabur secara tunai boleh angkat tangannya, nanti tim Asher akan memberikan amplop yang bisa diletakkan di keranjang yang telah disediakan ya. Oke, sudah ya. Sebelum menabur, mari kita baca terlebih dahulu ayat perenungan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 1, 2, dan 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita membawa persembahan kita dengan rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Pastikan kita menabur dengan iman dan penuh sukacita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau menabur benih mujizat kami Tuhan. Biarlah benih ini Tuhan boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami berikan benih mujizat dan penuh sukacita dan kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bagi yang menabur secara tunai, silakan bisa meletakkan ke dalam keranjang yang telah disediakan. Dan kini saatnya kita akan melakukan family time, di mana Anda dapat bersalaman dan bercengkrama selama 60 detik dimulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan lagi, sama-sama mau masuk lebih dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau, Yesus telah mati buat kami, telah mencurahkan darahnya buat kami, telah bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga. Dan dengan darah-Mu Tuhan, kami with boldness, dengan penuh keberanian Tuhan, dengan berjubahkan kekudusan, memasuki bait-Mu yang suci Tuhan. Kami gak mau berhenti cuma di pelataran, kami mau masuk lebih dalam. Kami mau masuk melangkahkan kaki kami ke ruang kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami gak mau cuma berhenti di situ Tuhan. Dengan tirai yang telah terbelah. Karena pengorbanan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami masuk lebih dalam lagi.
ke ruang maha kudus-Mu. So kami mau menyembah Engkau dari jauh, tapi kami mau menyembah Engkau dengan berhadapan muka dengan Engkau ya Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan nikmatilah pujian penyembahan kami ya Yesus. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, oh kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah.
masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha, oh Jesus, bukan dengan kebaikan kami Tuhan, tapi dengan darah-Mu Tuhan. Menyembah, sekali lagi katakan, ku masuk ruang maha kudus, maha kudus. With the blood of the Lamb, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, Bapa-Mu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, oh, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku menyembahmu, ku we worship you Lord, we worship you Lord. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus.
sebab namamu kudus, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus Tuhan. Dengan semua tua-tua, semua malaikat, kami mau menyembahmu Tuhan. And we're gonna sing, holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy. Sekali lagi katakan holy, holy. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy. Nikmati hadirat Tuhan. Jangan terburu-buru. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Can you hear the sounds of heaven? Like the sounds of many waters. Is the sounds of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Can you hear the sounds of heavens like the sounds of many waters? Is the sounds of worship coming from the throne? There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Singing, holy, holy. We cry, holy, holy. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Can you hear the sounds of heaven? Can you hear the sounds of heaven? Like the sounds of many waters. Is the sounds of worship coming from the throne? There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Singing, holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you
and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy are you, the elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. We cry, holy, the elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. We cry, holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Say the elders and angels. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, you are holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, you are holy. Oh Jesus, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, 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 holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, you are holy. Come on. Holy are you, Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are
Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, Worthy is the Lamb. Come on, worthy is the Lamb. Yes, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. One more time. Worthy is the Lamb. Amen. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. You are holy Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah pusat dalam ibadah ini dan biarlah mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi lost, kehilangan fokus, tapi kami mau benar-benar dengar setiap perkataan firman yang kami mau tangkap hari ini, dan biarlah ini menjadi sebuah benih yang bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami gak mau biarkan iblis untuk mengambil setiap benih yang ada. Tapi biarlah Tuhan kami mau bersama-sama menangkap setiap benih firman di tanah kami, hati kami yang subur. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Semua umat pemenang sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Berapa banyak orang-orang berkemenangan? Haleluya. Dalam bulan ini kita masih belajar sama-sama dalam tema 2 bulan kita, yaitu tentang keep moving. Dan hari ini yang saya mau bagikan adalah judulnya Moving Forward and Victory. Bergerak maju ke depan dalam kemenangan. Tadi kan saya tanya ya, berapa banyak orang-orang yang berkemenangan. Dan saya mau tanya lagi, berapa banyak orang-orang yang siap terus hidup dalam kemenangan? Amin. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang yang siap terus bertempur bersama Tuhan? Saya mau katakan begini Bapak Ibu, tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Kalau kita mau bilang kita adalah orang yang hidup dalam kemenangan, berarti kita adalah orang yang harus siap untuk masuk ke dalam setiap pertempuran dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa hidup jadi orang Kristen yang lari dari masalah, lari dari setiap pencobaan yang mungkin diizinkan terjadi. Tapi kita harus terus bergerak bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, di depan sana ada kemenangan. Karena Tuhanlah yang menerobos, Dialah yang menjadi pahlawan kita, yang membuat kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Hari ini saya akan bahas firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat tentang pencobaan Yesus. Dan kita lihat bagaimana ketika Yesus dicobai, dia mengalami pencobaan ini setelah dia dalam masa dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan itu juga terjadi setelah momen dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu juga menjadi momen di mana dia sebelum masuk ke dalam pelayanan dia selama 3,5 tahun ke depan sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, kita akan baca dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya berharap semua bisa fokus dengan setiap pembacaan firman kita pada hari ini. Saya akan bacakan Matius 4 ayat 1 sampai yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kata roh di sini huruf besar, artinya berarti adalah roh Tuhan. Jadi dia diizinkan dibawa roh untuk ke padang gurun untuk dicobai. Katakan Yesus dicobai. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu saya renungkan ini, kenapa sih Yesus harus dicobai? Kan dia udah Tuhan gitu ya. Yang harus coba harusnya kan manusia. Tapi saya percaya ini menjadi sebuah teladan, waktu dia menjadi manusia pun dia mengalami pencobaan. Dan itu pun yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Dan kita juga belajar dari teladan Yesus, bagaimana ketika dia masuk ke dalam sebuah pencobaan, dia tidak kalah, tapi justru dia masuk ke dalam zona kemenangan. Dan saya mau bilang salah satu pribadi yang gak suka untuk kita maju ke depan adalah iblis. Dia akan selalu cari cara untuk bisa membuat kita gagal dalam kehidupan ini. Nah, dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai keempat, poin yang pertama yang saya mau bagi adalah tentang makanan yang lain. Ya, karena dia bilang, coba kalau kamu anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu saat itu Yesus sedang lapar dan dia dicobai untuk buat roti. Pertanyaannya, apakah salah bikin roti? Nggak salah bikin roti. Siapa sini yang suka bikin roti?
baking, bikin kue gitu ya, bikin roti. Nggak ada yang salah. Tapi ternyata bukan masalah rotinya. Musuh menggunakan kondisi kita untuk fokus mencari makanan kepada hal-hal yang natural dan memuaskan kedagingan kita. Contohnya saat kita mengalami kesulitan hidup, seringkali kita dibawa kepada sebuah situasi. Ya udahlah, nggak apa-apa, Tuhan juga ngerti kok aku lagi begini. Apa-apalah, kita happy-happy bentar, party sama teman-teman lama. Kita jalanin aja. Toh juga Tuhan ngerti lah, saya lagi lapar seperti Yesus kan, dia lagi lapar kan, suruh bikin roti. Masalah perekonomian. Ketika kita sedang dihimpit dengan setiap situasi-situasi di mana kita dicobai dalam hal seperti itu. Kemana kita mencari makanan kita? Dan sekarang juga ada pernyataan yang kita sebut dengan kata healing. Oh, lagi stres kerjaan, stres pelayanan. Healing. Gak ada yang salah dengan healing, tapi ketika Anda mencarinya kepada tujuan untuk kepuasan diri dan untuk itu Anda mencari kepada hal-hal yang natural, itu yang menjadi masalah. Karena ada sesuatu di balik itu yang bukan hanya sekedar membuat kita puas, tapi justru membuat kita terjebak. Dan hati-hati dengan kata Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti. Yes, Tuhan ngerti. Tapi kalau Anda sudah tahu kebenaran, Dia mau supaya kita taat dan tunduk kepada kebenaran. Dan yang menarik ketika Yesus diperhadapkan seperti ini, responnya dia berkata apa? Ada tertulis. Katakan ada tertulis. Berarti bicara soal apa ini? Firman. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sebenarnya yang harus memuaskan setiap permasalahan kehidupan kita, apa yang menjadi jalan keluar dalam setiap himpitan hidup kita, itu bukan sesuatu yang datang dari natural, dari dunia ini, setiap kesenangan, kemewahan, dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata bahwa manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ada sampai hari ini, kita bisa kuat, kita bisa sehat, kita bisa melakukan segala sesuatunya, oleh karena ada firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5, berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh apa? Oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam firman ada hidup. Katakan ada hidup dalam firman. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasai. Jadi kita tidak akan dikuasai oleh kegelapan saat apa? Saat firman menguasai hidup kita. Di dalam firman ada hidup. Jadi kalau kita mau merasa hidup kita menjadi hidup, ya ada satu iklan yang bikin hidup lebih hidup gitu kan. Kalau kita mau merasa hidup kita lebih hidup, hiduplah dalam firman. Dan iblis mengecoh waktu pencobaan ini. Kamu lapar, bikin roti dari batu. Makanan utama orang Kristen harus adalah firman Allah. Makanan utama, saya ulang lagi. Makanan utama orang Kristen harusnya adalah firman Allah. Dan firman memberi hidup kepada tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu kalau lagi sakit kita perkatakannya apa? Firman. Oleh bilur-bilurmu, kita sudah sembuh. Kalau kita lagi gundah gelana, lagi stres, lagi pusing, apa yang kita perkatakan? Firman. Maka Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah menara kekuatan, kota benteng kekuatanku. Demikian juga dengan kehidupan roh, kita juga butuh makanan firman. Jadi baik tubuh, baik jiwa maupun roh butuh firman. Jadi jangan berkata gini, ya firman Tuhan buat spiritual aja deh. Enggak teman, Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan bahwa firman itu adalah esensi kehidupan kita. Siapa yang percaya bahwa hidup kita adalah manusia roh pada dasarnya? So kalau kita tahu manusia roh kita itu ada dan menjadi sesuatu yang sangat esensial, maka harusnya kita ngerti betapa pentingnya kita memberi makan manusia roh kita dengan firman Tuhan.
Yohanes 6 ayat yang ke-35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus lagi bilang bahwa akulah roti hidup. Jadi firman dan Yesus adalah satu. Kalau tadi balik kepada Yohanes pasal yang pertama tadi ya, firman dan Yesus adalah satu. Dan Yesus adalah roti hidup. Jadi kalau kita mau hidup, kita harus tinggal di dalam Yesus. Firman dan Yesus menjadi satu. Kalau kita mau hidup terus, berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus hidup dalam firman. Jadi siapa yang ada di dalam firman, maka Yesus ada di dalam orang itu. Dan siapa yang memiliki Yesus, tadi dia bilang apa? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kalau kita kenyang dengan Tuhan, engkau gak akan mencari. Bapak Ibu sekalian, kita gak akan mencari kepada dunia ini. Kenapa banyak orang yang akhirnya menjadi sepertinya starving, lapar, pengen dapetin semua yang datang dari luar dari dunia ini. Karena kita gak pernah penuh dengan Tuhan. Anda bisa bikin sebuah percobaan gitu ya. Kalau Anda di rumah ada kucing gitu ya. Kucing-kucing liar gitu. Saya percaya, saya juga kemarin sempat search gitu. Kucing liar apa kucing yang Anda temukan gitu ya. Kucing tidak akan mau makan tulang ikan sekalipun kalau dia udah kenyang. Bahkan ada satu teman saya bilang, ikan lohan juga sama tuh kayak gitu. Kalau udah kenyang dikasih daging atau dikasih apa tuh dia nggak akan mau. Nah, jadi masalahnya adalah bukannya kita tidak mendapatkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini, tapi kita tidak mencari kepada yang benar. Jadi kita harus carinya bukan kepada apa yang datang dari dunia, tapi datang daripada Tuhan. Supaya kita dikenyangkan. Nah, berikutnya adalah salah satu makanan yang ditawarkan iblis yang tanpa kita sadari akhirnya merusak hidup kita, itu adalah dosa. Mungkin boleh dimunculin, ada sebuah gambar. Bapak Ibu tahu ini adalah serigala. Ini kondisi yang terjadi di daerah Eskimo. Orang-orang di Eskimo ketika mereka mau memburu serigala, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak buru-buru gitu ditombak gitu ya, enggak. Mereka pancing dengan cara bikin pisau dilumurin darah. Apa yang membuat akhirnya serigala ini datang? Karena ada bau darah. Waktu dia datangin pisau yang berlumuran darah ini, dia jilat. Apa yang terjadi? Lama-lama lidahnya luka. Tapi yang dia lagi santap, dia pikir itu sebuah makanan yang enak gitu ya. Dia jilat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia makan darahnya sendiri yang kelupas karena pisau. Terus dia jilat, lama-lama dia kehabisan darah. Dan dia mati. Demikian hal yang sama dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak hati-hati, iblis bisa memberikan sebuah pancingan, sebuah hal yang menarik hati kita. Kita pikir itu, wah ini luar biasa ya. Entah itu kesuksesan, entah itu bahkan kehidupan lama kita. Kayaknya ini sesuatu yang bebas, saya merdeka. Saya bisa lakukan apa yang saya mau. Waktu kita lakukan itu terus dari waktu ke waktu. Kita pikir kita bebas, kita pikir kita bisa merdeka lakukan ini. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan Anda sedang killing yourself. Anda lagi bunuh diri sendiri. Dan akhirnya kita mati oleh karena perbuatan kita sendiri. Hati-hati dengan jebakan musuh. Dengan demikian, hati-hati dengan dosa yang ditawarkan oleh iblis. Awalnya enak, lama-lama membuat kita tak berdaya. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginan itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pertama-tama apa? Keinginan. Lalu dipikat oleh keinginan itu dan dibuahi. Lahirlah dosa dan apabila dosa itu sudah matang menuju kepada kebinasaan.
hati-hati. Jangan sampai pencobaan yang kita alami membuat kita masuk ke dalam kebinasaan. Berikutnya, kenapa iblis mencobai Yesus waktu lewat makanan? Ada beberapa hal yang saya dapati dan saya mau bagi sama kita semua. Yang pertama, makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Iblis menggoda untuk kita bisa mengejar keinginan dan ambisi pribadi kita. Apalagi di area kebutuhan dasar. Apalagi udah bicara soal perut. Ketika iblis mencobai Hawa, apa yang terjadi? Digoda dengan apa? Dengan buah. Kayaknya simpel ya, cuman buah. Tapi itu, kenapa buah? Karena ini bicara soal, kenapa makanan dalam bentuk buah ini? Karena ini bicara soal hawa nafsu, daya tarik. Dan manusia bisa sering kali saling melukai satu dengan yang lainnya ketika udah bicara di area perut. Kita baru, oh iya ya, saya udah ngelukain dia, saya udah hancurin dia. Karena kita sama-sama lomba untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dalam hal kebutuhan pokok kita. Yang kedua, makanan apalagi menggambarkan pilihan antara kehendak Allah dan keinginan sendiri. Maka itu yang terjadi juga kepada Esau. Dia menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk kacang merah. Dan dia lebih memilih kepuasan sesaat daripada berkat jangka panjang yang dia akan dapatkan. Bangsa Israel bersungut-sungut karena makanan yang mereka terima. Mereka nggak sadar bahwa hal yang paling penting dalam hidup mereka, perjalanan mereka adalah keberadaan Tuhan. Bukan makanan itu sendiri. Kadang-kadang kita lebih mengejar kepada makanan itu sendiri, bukan kepada orang yang pribadi yang memberi makanan itu. Kita mengejar kepada penyediaannya, bukan kepada penyedianya. Apa yang saya bisa dapatkan, apa yang saya bisa raih dalam hidup ini. Kita lupa bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Makanya kita belajar dari Yesus dalam Yohanes 4 yang ke-34. Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Apa yang menjadi makanan Yesus berbeda. Yaitu melakukan kehendak Bapa. Jadi makanan bisa menjadi sebuah pilihan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Yang mau kita jadikan makanan buat kita itu apa? Roti yang natural atau firman yang keluar dari mulut Allah. Saya nggak bilang abis ini nggak boleh makan roti ya. Bukan itu maksudnya. Tapi Anda harus tangkap. Yang memenuhi kebutuhan dasar kita. Itu haruslah sesuatu yang datang daripada Tuhan. Bisa aja iblis menggoda kita dengan pertanyaan, kamu kan anak Tuhan, kamu hamba Tuhan, masa hidup kamu gitu-gitu aja? Masa kamu gak kaya-kaya? Gimana mau jadi berkat? Akhirnya kita mulai kejar kepada kekayaan. Bahkan kesuksesan dalam pelayanan kita pun yang kita kejar akhirnya bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, tapi yang kita lakukan adalah untuk mengejar ego dan keinginan kita sendiri. Saya mau sukses pelayanan supaya begini. Yang baliknya kepada diri kita sendiri. Dan bahayanya titik sukses dalam pelayanan kita kah, dalam pekerjaan kita, itu menjadi titik di mana kita mengalami kejatuhan. Banyak orang berhenti di tengah jalan untuk ikut Tuhan oleh karena pilihan-pilihan yang salah dalam hidupnya. Dan jangan kaget ada orang-orang yang terseok-seok karena kita melakukan sesuatu yang datangnya bukan dari Tuhan. Saya temukan ada orang-orang yang ketika berjalan, entah itu dalam pelayanan, entah dalam pekerjaan dimanapun, melakukan sesuatu yang bukan atau yang tidak Tuhan suruh. Pada akhirnya kita bergumul dengan diri kita sendiri. Kita terseok-seok dengan diri kita sendiri. Jadi, ketika iblis datang menawarkan makanan, jangan makan apa yang dia tawarkan. Karena tawaran iblis tidak akan pernah memuaskan kita. Itu semua semu. Apa yang ditawarkan musuh hanya membawa kepada nafsu kedagingan
dan berakhir pada kebinasaan. Jadi kalau kita mau terus bergerak maju bersama dengan Tuhan, maka kita harus hidup dalam firman Tuhan dan jadikan firman sebagai makanan utama kita. Halo. Kita renungkan masing-masing ya kepada diri kita sendiri. Seberapa kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan pokok bagi hidup kita. Karena kalau kita tidak menjadikan firman sebagai kebutuhan pokok, begitu pencobaan seperti yang Yesus alami, datangnya tawaran dari iblis, kita pasti akan pilih. Seperti roti yang tadi yang harus dibikin itu, untuk memuaskan kedagingan kita. Jadi biarkan hidup kita kenyang dengan Tuhan. Yang kedua, Matius pasal yang keempat ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah krisis identitas. Iblis mencoba untuk membuat Yesus untuk membuktikan kebesarannya dengan tujuan untuk membuat hati Yesus terpancing mengikuti kemauannya. Kira-kira kalau Yesus menjatuhkan diri dari bubungan itu, beneran ada malaikat yang tolong nggak? Saya yakin ada pasti. Cuman untuk apa? Apa yang iblis lakukan kepada Yesus di pencobaan yang kedua? Sedang membuat Yesus untuk show off, membuktikan siapa dirinya. Dan saya mau katakan, makanya dia bilang jangan cobai. Tuhan tidak perlu kita paksa untuk membuktikan siapa dirinya. Karena dia adanya seperti itu. Karena dia Allah yang besar yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Dan seringkali saat Tuhan udah bawa kita naik kepada kesuksesan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita akan mulai bisa mengalami pencobaan untuk memperlihatkan kehebatan kita. Seberapa yang kita udah bisa capai. Hati-hati. Hati-hati dengan hati kita ketika identitas kita sebagai anak Tuhan mulai digoncang. Kita mulai lihat bukan lagi kepada Tuhan yang memberikan semua kesuksesan, semua pekerjaan, semua pelayanan, bahkan semua berkat yang dia udah berikan. Kita akan mulai lihatnya kepada diri kita. Hati-hati. Dan seringkali yang terjadi bukan lagi tentang ketaatan, tapi apa yang kita lakukan akan berujung kepada kepuasan dan pembuktian diri. Ketika kita mencoba membuktikan diri Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ketika kita mencoba membuktikan diri kita. Kita lagi mau mengangkat diri kita dan kita berkata bahwa this is me. Dan ini apa yang bisa aku lakukan. Saya mau katakan no. Alkitab jelas berkata I can do all things through Christ. Tuhan mau kita memakai kuasa yang diberikan untuk mengeksekusi mandat kerajaannya, bukan untuk membuktikan siapa kita. Dan seberapa besar apa yang ada pada kita. Semua itu adalah pemberian, anugerah, kasih karunia, kebaikan Tuhan, that's it. Karunia yang Tuhan percayakan bukan untuk kita menunjukkan siapa kita, tapi untuk menyatakan kemuliaannya, melakukan tugasnya, dan melayani orang-orang yang membutuhkan jamahannya. Amin. Even when you worshiping God, ketika Bapak Ibu dan teman-teman ada yang melayani sebagai worship leader, sebagai usher, sebagai apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Kita nggak lagi menunjukkan apa yang bisa kita lakukan, sekedar untuk menunjukkan diri kita. Tapi yang kita lakukan adalah karena kita mengasihi Tuhan, and we worship Him. Ketika kita lagi bersalaman dengan jemaat yang hadir, bukan menunjukkan saya sebagai usher nih hari ini. Tapi bagaimana you can share the love of God untuk orang yang hadir dalam rumah Tuhan. Tujuannya selalu harus kepada kemuliaan Tuhan.
Jadi jangan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan juga bisa menjadi arti kita memaksa Tuhan untuk membuktikan dirinya seolah-olah kita tidak percaya bahwa dia sudah setia sama kita sampai hari ini. Dan Yesus menolak untuk mencobai Bapaknya. Ia tidak perlu menguji kasih dan kebesaran Bapaknya dan dia kenal siapa Bapaknya. Itu yang membuat dia tidak terpancing untuk mengikuti omongan iblis. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengerti siapa Tuhan dan siapa kita di dalam Tuhan. Seorang anak raja gak perlu buktikan dia anak raja. Karena semua orang juga tahu dia anak raja. Dan Yesus memilih respon yang benar. Kita dapat terjebak dalam hal ini ketika kita tidak betul-betul mengenal siapa Tuhan. Hati-hati. Jangan biarkan kita mencoba membuktikan diri kita. Dan saya bersyukur dengan apa yang Yesus lakukan dengan ujian ini. Dia tetap menjaga integritas keilahiannya dia. Dia tidak mau dicobai dan dia tetap mempertahankan kebenaran. Dia gak usah nunjukin, lihat nih bisa terjun. Buat apa? Bener gak? Karena seringkali, karena waktu dilakukan itu, fokusnya dirinya sendiri. Nunjukin siapa dia. Oke. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 30. Ini adalah cerita tentang Rasul Paulus. Saya mau nanya, kira-kira mau ikut Tuhan tuh enak gak? Halo? Kira-kira menurut Bapak Ibu ikut Tuhan enak gak? Enak. Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi coba kita lihat CV dan pengalaman dia dalam dia mengikut Kristus sebagai rasulnya Kristus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 30. Saya bacakan. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam oleh bahaya banjir dan bahaya penyamun, banyak dari orang-orang pihak Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang merasa tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika kau harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Coba lihat CV-nya. Siapa yang masih mau tertarik seperti Paulus? Lapar, dahaga, dipukulin, karam kapal. Dia didera, dia difitnah dan seterusnya. Terkatung-katung. Tapi dia berkata, yang menarik adalah jika kau harus bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Bukan bermegah dengan kelebihannya dia. Dia gak bermegah dengan kemampuan dia bisa menulis surat-surat yang banyak dalam dia membangun jemaat. Enggak, dia bermegah dalam kelemahannya. Kenapa dia bermegah dalam kelemahannya? Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Maka apa yang kita bisa lihat dari hal ini? Kita harus percaya bahwa dalam setiap siklus kehidupan kita, itu bukan bicara tentang apa yang aku bisa dapat dan dipenuhi oleh Tuhan. Tapi apa yang bisa aku mulai kerjakan bersama dengan Tuhan for His glory. So the focus is not about me and myself. Tapi apa yang ada padaku for the glory of God. Maka ayat yang berkata, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di sorga. Jadi orang harus bisa melihat apa yang ada pada kita yang Tuhan kerjakan. Dan akhirnya bukan memuliakan kita, tapi memuliakan Bapa yang di surga. Filipi 3 ayat 4-9, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh pada hal-hal yang lahir ya, percaya pada hal yang lahir ya. Jika ada orang lain menyangka aku dapat menaruh percaya pada hal lahir ya, aku lebih lagi. Anda bisa baca sampai ayat yang ke 5, 6, 7, 8, itu dikatakan dia disunat hari ke-8, dia orang Ibrani asli, dia orang Farisi, pokoknya dia luar biasa hebat. Paulus itu bukan ece-ece rasulnya. Dia benar-benar orang yang top, dia sekolah, dia pinter. Tapi yang menarik ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Siapa yang berani lepasin semua? Dan bilang semua sampah. Aku mau kejar pengenalan akan Kristus. Kalau kita berani demikian Bapak Ibu, saya percaya setiap apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, enggak akan pernah buat kita kecewa. Karena kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, bahkan dalam setiap lembah kelam sekalipun, Tuhan lagi bawa kita untuk kita kenal Dia. Amin. Jadi mengenal siapa Kristus di dalam kita dan siapa kita di dalam Dia akan membuat kita maju dalam kemenangan. Kemenangan itu bukan bicara soal berapa sukses yang kita bisa dapatkan secara dunia. Tadi Pastor Leo sempat bahas ya, kalau lihat di video. Sukses itu bukan tujuan akhir, sebuah perjalanan. Karena pada akhirnya sukses bukan bicara soal materi yang kita bisa dapatkan, kesenangan yang kita bisa alami, tapi seberapa kita sudah achieve dan mencapai destiny Tuhan dalam hidup kita. Sampai one day ketika Tuhan tanya, waktu kita kembali, sudahkah kau melakukan? Tuhan gak tanya berapa investasimu, Tuhan gak tanya berapa yang bisa kita dapatkan secara properti kita, tapi yang Tuhan tanya, sudahkah engkau mencapai tujuan Tuhan dalam hidupmu? Sabarlah engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kesukaan Bapamu, Tuhanmu. Jadi mari sama-sama kita harus fokus, bukan kepada kebesaran dan kehebatan kita, tapi justru dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan, bahkan seperti Paulus katakan, bermegah dalam kelemahan. Yang ketiga, Matius pasal ke-4, 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka yang ketiga, pencobaan yang dialami adalah Allah yang lain. Tadi makanan yang lain, krisis identitas, yang ketiga adalah Allah yang lain. Iblis tahu betul bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi dalam kemanusiaan Yesus, dia mencoba untuk menguji dan mencoba Yesus untuk bergeser fokusnya. Hati-hati. Siapa yang kita sembah akan menjadi prioritas utama dan pusat dalam hidup kita. Pencobaan yang ketiga ini cukup serius menurut saya. Karena menguji siapa yang bertahta dalam hati kita. Kemarin saya lagi siapin khotbah minggu ini. Saya tidur. Terus sepanjang saya tidur sampai saya pagi, ada sebuah kalimat tuh terngiang-ngiang terus dalam pikiran saya. Jadi kayak muncul, tapi kayak di selama tidur tuh kayak kepikiran juga. Terus pas bangun, saya sadar lagi gitu. Kok masih ada dalam pikiran saya? Seperti ini pernyataannya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tidak berpusat kepada Kristus akan menjadi berhala bagi kita. Saya ulang, segala sesuatu yang kita lakukan dengan tidak berpusat kepada Kristus akan menjadi berhala bagi kita. Even your family. Bisnis, pekerjaan. Kita harus tahu apapun, semua resources yang Tuhan kasih, tujuannya harus kepada Kristus. Kalau kita nggak bawa itu kepada Kristus, maka kita akan lakukan semuanya itu
seperti berhala yang akhirnya kita meninggalkan Kristus untuk itu semua. Atau karena pelayanan kita. Kita melayani karena ada hal-hal yang kita pengen dapatkan dari pelayanan kita. Pokoknya segala sesuatu yang tidak berpusat kepada Kristus, maka kita akan kejar untuk kepentingan kita. Salah satu wujud penyembahan kepada iblis yang saya pelajari, yang saya perhatikan dari ayat-ayat ini adalah ketika kita mengingini semuanya untuk kepentingan kita. Jadi baca ya di dalam Matius 4 ayat yang ke-9, ayat 8. Dia bilang, 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi waktu kita fokus untuk diri kita sendiri, sebetulnya kita lagi melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang iblis lakukan. Oleh karena itulah dia dibuang dari surga. Bedanya, kalau penyembahan kepada Tuhan, fokusnya kepada diri dia sendiri, bukan kepada kita. Tapi kalau iblis akan mengajak apa yang kita lakukan, tujuannya untuk kita, sembah aku, semua itu yang akan kuberikan kepadamu. Keren. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu semuanya ini adalah milik Bapaknya di surga. Anda gak perlu mengejar sesuatu yang dunia dengan caramu sendiri, dengan cara kita sendiri. Yang padahal apa yang kita kejar itu milik Bapa di surga. Makanya dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33, kan dibilang karena itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Dan selanjutnya dibilang apa? Semuanya itu dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi kita yang mengenal Allah, kejar kerajaan Allah dan kebenarannya itu ditambahkan, bukan dikejar. Kalau kita mengejar itu semua, kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa ketika iblis membawa manusia kepada nafsu dan kepentingan diri sendiri. Dan akhirnya tidak lagi memiliki ketaatan kepada Tuhan. Inti dari pencobaan ini adalah bukan soal kerajaan dunianya aja, tapi ini bicara soal siapa yang disembah. Dari awal kejatuhan manusia dalam dosa, itu karena penyembahan yang salah. Karena fokusnya yang salah. Sedikit aja hati Yesus bergeser saat itu, saya percaya misi penyelamatan manusia gagal. Makanya gini, iblis tidak bisa menggagalkan Tuhan menciptakan kita. As the worshiper, sebagai penyembah-penyembah, sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi dia bisa bikin kita gagal taat sama Tuhan. Sampai akhirnya kita binasa. Seperti tadi tuh, yang pisau di lumuri darah. Sampai akhirnya kita lebih binasa karena ketidaktaatan kita sendiri. Jadi dia gak bisa gagalkan Hosea ada di dunia ini. Dia gak bisa gagalkan Pastor Lewi ada di dunia ini. Tapi dia bisa bikin kita semua gagal taat sama Tuhan. Itu yang kita harus hati-hati. Maka Lukas 4 yang ke-13, saya gak bikin ayatnya, saya mau bacain aja. Sesudah itu, iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia pengen cari celah untuk masuk lagi, menggagalkan Yesus melakukan misi penyelamatan. Tapi dia justru gagal. Yesus yang menang. Amin. Jadi fokus utama pencobaan dari 3 hal ini, diri kita sendiri. Nah, sekarang yang terakhir, gimana supaya kita bisa bergerak maju dan punya kemenangan seperti Yesus? Kita bisa moving forward in the victory. Yang pertama, bangun hidup di atas kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma jadi bacaan atau informasi yang kita terima. Tapi firman Tuhan harus menyatu dengan hidup kita. Kita gak bisa cuma dengar firman, dengar khotbah, cuma seperti nasihat dan pengetahuan, tambahan aja. Tapi itu harus menjadi landasan, katakan landasan. Kalau kita nggak jadikan firman sebagai landasan, begitu kita menemukan hal-hal yang menarik hati kita, kita bisa bergeser dan kita lakukan hal yang salah.
Ketika kita mulai ada percekcokan dengan pasangan kita mulai pikir cerai aja deh. Ketika kita menemukan ada satu pilihan-pilihan yang menarik juga dalam bisnis ini, tapi sedikit-sedikit ngaco sih. Ya udah nggak apa-apa deh. Tuhan ngerti kok. Kenapa? Karena kita nggak jadiin firman Tuhan sebagai landasan hidup. Kalau ini adalah landasan panggung ini, saya hanya bisa berjalan di area ini aja, bener gak? Saya nggak bisa kemana-mana karena ini landasannya. Begitu saya turun ke bawah, yang ini kita anggap sebagai dunia, saya nggak bisa bilang saya jalan di atas firman. Orang landasan saya dunia. Oleh karena itu betapa pentingnya kita hidup dalam firman. Supaya ini menjadi landasan dan kita hanya bergerak di area landasan firman. Supaya apa? Jangan sampai kita jadi jatuh binasa. Makanya Yosua 1 ayat 8 berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata berhasil, saya percaya ini bukan cuma soal berhasil apa yang kita bisa dapat, tapi berhasil mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bertindak hati-hati. Yang kedua, mengenal siapa Tuhan dan siapa kita dari sudut pandang surga. Kenalin siapa Allah kita. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Kata akuilah dia, itu dalam bahasa aslinya dipakai kata yada. Yada itu kata yang sama dipakai ketika Adam bersetubuh dengan Hawa. Jadi artinya intim. Bukan cuma mengakui, oh ya Tuhan ada, iya. Tapi kita lakukan yang lain. Bukan itu. Menyatu dengan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan betul di hadapan Tuhan, dan beruntung dan berhasil. Dia akan meluruskan jalanmu. Dan kita harus juga tahu siapa kita di dalam dia. Alkitab bilang, sebab kamu telah mati. Katakan sudah mati. Saya sudah mati bilang. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Jadi yang nampak itu bukan saya lagi. Tapi yang harus nampak dalam hidup kita adalah the Christ in me, the hope of glory. Masa saya diginiin? Nggak tahu siapa saya. Hati-hati dengan perkataan itu. Not biblical. The Christ in me, the hope of glory. Kalau Kristus yang ada di dalam kita pun mengalami kesusahan dalam hidupnya ketika dia harus ada di dalam dunia ini. Yesus ditolak, difitnah, dihianati. Bahkan sampai dia mengalami jalan salib. Dia teladan kita, amin. Siapa yang percaya Yesus teladan kita? Kalau Yesus teladan kita, berarti apa yang Yesus pernah alamin? Jangan takut kalau kita juga harus alamin itu. Karena dia sudah terlebih dahulu mengalaminya dan dia ada bersama dengan kita. Karena Yesus tahu, it's not about me di dalam dunia ini. Tapi bagaimana pekerjaan Bapa harus selesai. Manusia harus diselamatkan. Kalau Yesus egois, saya percaya nggak ada yang selamat di sini. Mati semua kita. Yesus menang karena dia tidak goyah akan identitasnya. Dia nggak ragu akan identitasnya. Dan yang ketiga, jaga hati untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika saya baca ayat ini, saya pernah mendapatkan sebuah ilustrasi yang Tuhan munculkan. Siapa di sini yang pernah naik bus, angkot zaman dulu? Mungkin naik Kopaja, PPD, Mayasari, apalah tuh kan, Patas. Apa yang terjadi kalau kita lagi naik bus, kita lihat banyak orang kalau bawa tas gembol, dia akan pindahin tasnya ke depan. Kenapa dia pindahin tasnya ke depan? Takut dicopet, takut dicolong. Oleh karena itu kita akan menjaga tas kita dengan penuh segala kewaspadaan. Jangan sampai dompet, HP, uang kita hilang. Hal yang sama, saya dapati seperti ini. Hati kita pun kita harus jaga dengan baik. Kita harus benar-benar hati-hati dengan hati.
waspada. Karena tanpa kita sadari kalau kita nggak jaga dengan baik, iblis mulai copet. Hati kita mulai digerus, apa yang terjadi? Damai sejahtera kita mulai diambil. Sukacita kita mulai diambil. Kasih kita mulai diambil, kita mulai benci sama orang. Kita pikir kita entertain diri kita dengan semua kemarahan dan kekesalan kita. Padahal di sisi yang lain, iblis lagi curi banyak hal dalam hati kita. Sampai begitu kita sadar, ternyata kita udah kosong. Karena kita gak jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Jadi ingat, tas aja dijaga, apalagi hati. Amin. Hatimu jauh lebih mahal dari semua keuangan ataupun harta yang kita punya. Karena hati gak beres membawa kepada kebinasaan. Tapi hati yang benar membawa kepada kehidupan. Yang terakhir, hidup dalam otoritas ilahi. Lukas 10 ayat yang ke-19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kita harus tahu bahwa kuasa musuh udah di bawah kaki kita. Itu yang iblis lakukan. Ketika iblis mencoba Yesus, yang terakhir dia berkata apa? Enyahlah engkau, iblis. Jangan negosiasi sama musuh. Apalagi jangan kompromi. Begitu muncul dalam pikiran kita hal yang gak baik, yang jahat bahkan, kita harus berkata, enyahlah iblis. Saya mau mengajak kita semua di dalam bulan ini, keep moving, bergerak. Jangan sampai ada hal-hal yang datang daripada musuh membuat kita berhenti dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Hati-hati. 3 hal. Makanan yang lain, krisis identitas, dan Allah yang lain yang ditawarkan oleh musuh. Oleh karena itu betapa penting kita rooted, berakar penuh di dalam Tuhan. Amin. Berapa banyak orang mau mengalami kemenangan? Saya percaya, ke depan pertempuran akan makin dahsyat. Musuh gak akan tinggal diam di hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu betapa pentingnya kita sebagai orang-orang Kristen harus waspada, bergerak dengan penuh kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Saya undang semua makin berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. We praise your name Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum saya turun, apakah ada di antara Bapak Ibu yang merasa, yes Lord, aku hari ini sedang bergumul. Entah itu mungkin dengan dosa yang menguasai. Atau masih ada ketertarikan seperti Allah lain yang idol. Entah itu bisnis kita, pekerjaan kita, uang dan sebagainya. Yang masih mengikat kita dan kita sampai kehilangan waktu untuk gak bisa berdoa, gak bisa baca firman. Bahkan gak punya kerinduan untuk mau kenal Tuhan lebih karena ada hal yang mengikat dalam hidup kita. Apa engkau mengalami krisis identitas? Masih gak yakin siapa aku di hadapan Tuhan. Kalau ada mungkin ada di antara Bapak Ibu mengalami seperti itu, boleh angkat tangan. Saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau sama lu, semua tundukkan kepala. Sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan hari ini. It's not about others, bukan tentang orang lain. It's about you and God. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur. Yes Lord, Kau bekerja dengan dahsyat Tuhan. Yes. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka hari-hari ini seperti jatuh bangun dalam kehidupan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong mereka untuk bisa kokoh kuat melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan Kau jamah setiap hati Tuhan. Biarlah hati kami tidak lagi dipengaruhi oleh yang datang daripada dunia ini. Biarlah hati kami fokus hanya kepada kebesaran Tuhan. Hati kami terus dipenuhi dengan damai Tuhan. Kami enggak lagi mencari damai di tempat yang lain. Aku berdoa Tuhan, setiap apapun yang menjadi siasat musuh, yang membuat kami terlunta-lunta, terseok-seok dalam kehidupan kami Tuhan.
Biarlah semua itu Tuhan digagalkan dalam nama Yesus. Aku berdoa kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Sebagaimana Yesus sudah memenangkan pertandingan kehidupannya di muka bumi ini. Biarlah kami pun mau meneladani Engkau Yesus. Untuk kami bisa menang dalam setiap pertandingan, bahkan dalam setiap pertempuran yang kami harus hadapi. Kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segala, ku ingin Kau Tuhan. Yes. Mas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih lagi. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak, Mas perak dan permata tiada arti. Amin, amin. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan buat setiap umat-Mu, buat mereka yang mungkin sampai hari ini masih mengalami luka-luka dalam hati mereka. Aku berdoa Tuhan, biar seperti air dari sorga mengalir membasuh setiap hati. Membersihkan setiap kotoran yang ada Tuhan. Membersihkan setiap luka-luka yang ada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar hati kami dipulihkan, bahkan dimurnikan Tuhan. I pray in Jesus mighty name. Aku berdoa dalam nama Yesus, pemulihan terjadi Tuhan. Tidak ada lagi luka-luka yang mendalam Tuhan. Apalagi terjadi pembusukan Tuhan. Aku berdoa semua itu disembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan menyembuhkan. Anugerah Tuhan melepaskan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga berdoa setiap apapun yang mengikat kami Tuhan. Ikatan-ikatan masa lalu yang membuat kami jatuh bangun dalam kehidupan. Semua dilepaskan Tuhan. Aku berdoa mulai hari ini. Setiap umat-Mu mengalami kemenangan dari hari ke hari Tuhan. Aku berdoa Tuhan, tiada strategi musuh atau senjata musuh yang sanggup masuk melawan kami. Sanggup untuk bisa menghancurkan kami. Tidak ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua dilepaskan. Itu semua digagalkan. Ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan yang menguatkan kami. Yang membuat kami terus berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Yuk kasih jempol atau arahkan tangan, ucapkan berkat untuk Hosea. Pastor ini Nabi Hosea, Pastor Hosea. Tuhan berkati, puji Tuhan untuk pesan firman pagi atau siang ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kemampuan kita menjaga hati sangat menentukan kualitas hidup kita. Atau saya balik kalimatnya, kualitas hidup saudara dan saya sangat bergantung pada kemampuan kita menjaga hati kita. Jadi kalau ada yang perlu kita hati-hati dan siapa yang harus kita hati-hati adalah hati kita yang mesti kita hati-hati dan diri kita yang mesti kita hati-hati. Bicara ketaatan dan ketidaktaatan itu sudah dimulai dari sorga. Kemudian Taman Eden. Kemudian dalam perjalanan hidup orang Israel. Tapi tahukah Bapak Ibu, di Getsemani pun Tuhan Yesus memberikan teladan itu bagi kita. Kalau boleh, cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku. Sampai hari ini, iblis masih berjuang dan dia akan terus berjuang sampai kita dengar bunyi sangkakala. Berbahagialah orang-orang yang menyadari ini dan terus menjaga hati. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Ibadah yang diurapi dan diberkati Tuhan, pesan firman yang segar bagi setiap kami pada hari ini. Dan kami berdoa Roh Kudus memampukan kami. Firman Tuhan yang kami dengar bukan menjadi pengetahuan bagi kami. Tapi ini adalah kebenaran yang harus kami taati. Siapapun kami, pesan Tuhan hari ini untuk kami semua. Kami berdoa Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kekristenan kami dan keberartian hidup kekristenan kami bukan soal seberapa ayat yang kami hafal. Bukan soal seberapa kebenaran firman yang kami tahu, tetapi soal seberapa kami mentaatinya. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah ada kerelaan hati setiap kami siang ini untuk diselaraskan dengan firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk tunduk dan taat pada firman-Mu. Mematikan kedagingan kami, ego kami dan lain sebagainya. Dan biarlah Tuhan hanya rencana-Mu yang nyata atas hidup ini. Diberkatilah jemaat Tuhan yang hadir. Ibadah onsite ini maupun yang mengikuti secara streaming, secara online. Tuhan berkati semuanya. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan berkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan menambahkan firman, rahasia firman-Mu lebih lagi. Urapan dan kewibawaan ilahi terus bertambah, otoritas ilahi terus bertambah. Atas hidupnya, hikmat Tuhan terus bertambah. Pengaruh yang dari Tuhan terus bertambah untuk mempengaruhi banyak orang. Masuk dan berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Kami percaya hidupnya akan menginspirasi banyak orang. Begitu juga kami secara menyeluruh di gereja ini. Anak-anak-Mu dalam rumah Tuhan di sini. Kami bersatu padu, bersatu hati, saling terikat satu dengan yang lain. Tidak ada kelompok-kelompok dalam nama Yesus. Tapi kami adalah satu di dalam Engkau. Kami punya warisan yang sama dari Tuhan, yaitu visi misi di gereja ini. Dan biarlah Tuhan kami melihatnya, kami melangkah maju bersama-sama, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami saling menjaga dengan doa-doa kami, juga nasihat kami termasuk teguran, untuk supaya sama-sama kami bisa mencapai garis akhir. Setiap kami ada pertandingan sendiri-sendiri, tapi secara korporat kami punya pertandingan bersama. Dan kami berkata bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggungnya. Bersama dengan Tuhan, kami melakukan perbuatan yang besar. Bersama dengan Tuhan, kami akan berhasil dalam nama Yesus. Diberkatilah pemimpin-pemimpin di gereja ini. Semua jemaat, lintas usia dari yang tua sampai yang muda, anak-anak. Erokid, Starji, Konex, Ana Simeon. Biarlah sungguh kami melihat ada tugas yang harus kami selesaikan. Ada pertandingan yang harus kami menangkan.
Mari Bapak Ibu angkat dua tangan dan terima berkat Tuhan. Ketika kami berpikir bahwa kami rindu untuk diberkati Tuhan, ketika kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan berkat-Mu, ternyata Engkau telah tersedia sejak semula untuk selalu mau memberkati kami. Penyediaan-Mu lebih daripada cukup, melebihi dari yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami mengucap syukur untuk kecukupan demi kecukupan, termasuk kelimpahan demi kelimpahan yang Tuhan sediakan dan alirkan pada kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani untuk gereja kami dan juga untuk keluarga kami, termasuk gereja baru kami nanti, gedung gereja akan dibangun. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dengan dua tangan yang terangkat, dengan bangga kami berkata, Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkaulah Bapa kami yang baik. Semua yang baik datang daripadamu, dan di dalam-Mu tidak ada bayangan perubahan. Kami meyakininya, sebab dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau tidak berubah. Kasih-Mu bagi kami adalah kasih yang sempurna. Kesetiaan-Mu bagi kami adalah kesetiaan yang tak berakhir. Kepedulian bagi kami adalah kepedulian yang tak tergantikan. Terima kasih banyak Tuhan untuk karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib, dan karya Roh Kudus yang terus memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan. Hidup kami menjadi kesaksian, hidup kami menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkat ini kami terima dan ibadah ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tuhan berkati. Selamat siang. Shalom.